Halo semua, kembali lagi di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra di sini. Hari ini saya mengundang salah satu teman saya, teman sejak SMA, namanya itu Fadil, dan kita akan ngebahas tentang apa itu gaji, apa itu pendapatan, dan bagaimana perbedaannya. Namun sebelumnya, mari perkenalkan diri dulu Fadil dan sedikit menceritakan latar belakang pendidikannya. Oke, thank you, Zra. Jadi, halo semuanya, nama saya Fadil. Saya teman Ezra dari SMA. Kebetulan Ezra tuh pindahan kan waktu itu, jadi nggak gitu deket sih. Nggak, canda-canda. Kita musuhan. Oke, oke. Jadi namaku Fadil. Aku di sini mau dimintain tolong sama Ezra buat apa? Ngomong-ngomong dikit soal gaji sama pendapatan tuh bedanya apa sih? Terus apa aja sih fungsinya apa aja? Terus benefitnya apa aja? Tapi di sini aku ngomong tuh bukan berusaha untuk tidak hanya cuap-cuap ya, karena di sini aku juga uh, perlu me- memberikan fakta dan juga kenyataan karena Aduh, oke. iyalah masa masa mau ngasih hoax. Oh, jangan, bahaya itu. Apalagi investasi bodong kan, waduh, Aduh, ngeri bahaya itu. itu, jangan. Kan banyak tuh sekarang iklan-iklan. Aduh, sorry. Aduh, SMS ya. Aduh, aduh. Iya, aduh, judi bola. Iya, jadi ini nih juga aku kenapa setuju-setuju aja karena memang sejalan aja sih, kebetulan di sini aku kan juga seorang financial planner CFP dan juga qualified wealth planner. Jadi aku tuh punya tujuan biar gimana caranya tuh orang-orang itu nggak kena tipu investasi bodong atau orang-orang tuh bisa happy lah. Itu Oke, targetku oke, jadi financial planner tuh asalkan kalianku udah happy atau orang oke. itu udah happy, ya udah, Ah, ah. kenapa perlu diganti gitu. Waduh, mantap. Terus, Ini tujuan yang mulia ini, membuat orang bahagia ya. iya, Gitu. kurang lebih lah ya. Kalau udah Oke. bahagia, ngapain diusik ya, Sre? Oke, iya bener sih kalau udah bahagia ya kan Iya kan? tujuan kita juga bahagia gitu ya dengan cara Nah, betul, dengan jalan kita masing-masing ya yang pasti cara dan jalannya yang baik lah betul. gitu itu. Nah, Nah, betul. Kalau kamu kan bahagia secara psikologis, kalau aku ah, bahagia dari segi keuangan gitu. waduh iya Kurang lebih sih kayak gitulah. penting sih apalagi di zaman modern sekarang ini kita itu sepertinya tidak bisa terlalu jauh dengan uang ya Betul. deal ya kayak gitu. Wah, iya. Iya. Eh, Kenyataan pahitnya gitu sih. Ya, sebenarnya gitu sih. Sebenarnya ya mungkin ada lifestyle orang yang tidak terlalu banyak memakai uang, tapi mayoritas circleku itu apa-apa butuh uang gitu. Misalnya kayak Oke. kita beli belanja di Mm-mm. pasar, kita beli misalnya perabotan rumah, Mm-mm. misalnya kayak streamer misalnya perlu komputer, keyboard, Mm-mm. monitor kan untuk Mm-mm. mendapatkan barang-barang itu kan cara mendapatkannya salah satunya dengan membeli dan membelinya kan Mm-mm. menggunakan uang kan alat tukarnya Betul. gitu. Betul. Nah terus ngomong-ngomong itu aku kan pernah gini Dil, aku kan pernah Gimana tuh? kerja di kantor gitu. Aku pernah Kantor yang mana nih? adalah Kantor yang 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 mana dulu nih? itu, yang dulu gitu. Yang jauh apa yang deket? Yang Oh, yang deket. dekat. Nah, Oke. yang deket dulu aja. Kantor yang deket Nah, itu aku kerja di situ, aku per bulan itu dapat gaji gitu. oke. Aku per bulan itu dapat gaji sekian Mm-mm. juta misalnya gitu. Dapat gaji Mm-mm. sekian juta. Nah, tapi aku itu bingung di Kecil luar apa sana. gede nggak itu Ya gajinya? cukup Oh, lah, cukup, cukup. Nggak cukup. mau nggak mau spill nih kecil gedenya. Jangan. Oh, Ya, jangan. cukup. Bagi aku cukup. Maksudnya dengan Oh, uang oke. yang aku dapat, aku masih bisa menyisihkan untuk nabung. Jadi tidak Oh, pas-pas siap. banget lah gitu. Bagus, bagus, bagus. Oke. Nah, cuma di luar itu aku itu bingung. Apa Mm-mm. sih bedanya gaji sama pendapatan? Kan Mm-mm. aku gaji per bulan, tapi kan sebenarnya aku juga dapat per bulan ada Mm-mm. pendapatan. Nah, Mm-mm. bedanya apa sih Dil? Gaji dan pendapatan itu? Oke, kalau gaji itu ya yang kayak kamu bilang tadi ya, kamu kerja selama sebulan, terus nanti digaji, misalkan biasanya ada yang awal bulan, ada yang akhir Mm-mm. bulan, tuh Mm-mm. dan itu jumlahnya kan
biasanya UMR plus tunjangan-tunjangan kalau Iya. nggak salah ya. Heeh. Kalau misalkan belum ganti aturan lah ya. Nah, Oke. biasanya UMR plus tunjangan, misalkan tunjangan pendidikan, terus tunjangan transport, asuransi DKK. Tapi Mm-mm. biasanya juga asuransi itu motong gaji gitu. Jadinya udah dapat asuransi tapi dibayarin dari gaji gitu. Oke. Nah, gaji itu yaitu kamu kerja sebulan itu, kamu kerja Mm. di perusahaan A misalkan, atau Iya. perusahaan B lah, Iya. perusahaan B gitu. Nah, di perusahaan itu ya udah kamu kerja di situ, nguras Iya. nguras energi, nguras pikiran juga Oke. sebulan. Nah, itu namanya gaji. Kalau pendapatan, ini misalkan nih kamu kerja di perusahaan B tadi, Iya. tuh ambil rata-rata tuh kan jam kerja 8 jam ya, Iya. Heeh. 9 to 5 ya, Iya. 9 sampai jam 5 sore. Heeh. Atau mungkin ya ada yang Ya, shift-shiftan juga, ya ada. 8 jam lah satu hari itu kerjanya Nah, gitu. betul. Sehari 8 jam itu kan dalam sehari itu kan ada 24 jam. Benar. Iya nggak? Setuju Iya, nggak? iyalah. Belum 25, belum nambah, Nah, masih 24 dari dulu. iya belum. Iya, kan kirain udah diskon gitu, udah Nah, 2022 sekarang belum jadi belum belum 22 belum gitu. belum belum ada diskon, belum. Belum ya? Belum lah. Nah, ya udah hari Senin naik kalau gitu. Nah, kalau sekarang kan 24 jam sehari. Iya, Kerja di perusahaan B itu kan 8 jam. iya. Masih ada sisa 16 jam, ya kan? Benar. Nah, 16 jamnya ini 16 jamnya ini gimana kamu bisa manfaatin gitu. Kayak misalkan kan kalau tidur yang sehat itu kan 7 sampai 8 jam, ya Iya, kan, iya. sehari. Idealnya sih, Nah, 7 sampai 8 jam gimana, Zre? Sorry. idealnya 7 sampai 8 jam. Cuma ya kadang-kadang kurang dari itu. Oh ya, betul. Lanjut, Dil. Nggak kadang-kadang, biasanya. Oh, biasanya sering. Ya nggak sih? Iya. Seringnya sih kayak gitu. Iya. Kalau orang, iya sering gitu. Mm-mm. Bukan kadang-kadang. Nah, jadi ya 8, anggap aja 8 jam sehari tidur. Terus kerja di perusahaan B tadi 8 jam. Kan masih ada sisa 8 jam tuh. Iya. Nah, 8 jam itu entah kamu mau pakai buat trading atau mau pakai buat cari side hustle lainnya, misalkan kayak Ezra nih, kamu Mm-mm. kan punya apa namanya, punya kata demi kata, terus juga ini Ya. podcast juga kalau misalkan nanti bisa dimonetize kan juga lumayan. Nah, kata Amin. demi kata dan juga podcast atau channel YouTube-mu ini yang dimonetize itu jatuhnya pendapatan gitu. Oh, oke. Oke. Jadi jadi sorry, ditambah gajimu tadi pendapatan gitu loh. Jadi Oh, oke, kalau paham. misalkan kamu bilang gaji per bulan, itu gaji. Nah, itu. Jadi Jadi kalau misalkan gaji per bulan itu ya gaji tempat kamu kerja. Tapi ya, kalau pendapatan tuh ya gaji tempat kamu kerja ditambah gaji dalam tanda kutip dari kegiatan di luar kerjaan oke. gitu. Jadi aku pahamnya kayak kita misalnya kita ada di kantoran, misalnya kita ada di kantoran, Mm-mm, kita dapat per bulan, oke. mm-mm, Terus kita ada mm-mm. ya bisa dibilang apa ya? Kerjaan sampingan ya, bahasa bahasa resminya ya. Bahasa resminya kerjaan sampingan yang lain kan dapat Iya, dari bahasa situ resminya juga. kayak gitu. Kita dapat dari situ juga Mm-mm, dan semuanya itu mm-mm. apa yang kita pokoknya artinya pendapatan itu apa yang kita dapat di per bulan itu ya pendapatan gitu. Oke, kita lanjut deal. Oke, Yang tadi tadi sampai mana ya? tadi itu sampai ini yang Pendapatan tuh ya. sepenangkapanku kalau gaji Mm-mm, itu ya hanya konteks kamu dapat di tempat kerja. Sementara betul. kalau pendapatan itu konteks ya seluruh pendapatanmu, seluruh apa yang kamu kerjakan itu yang kamu dapat, itu namanya Mm-mm, pendapatan kayak gitu. iya. Oh, nah, tapi kalau misalnya nih bukan orang Mm-mm, kantoran, misalnya mm-mm, wirausaha, itu mm-mm. dibilang gaji juga nggak sih? Kalau wira usaha, wira swasta tuh jatuhnya ke pendapatan sih, karena kan
nggak tentu. Maksudnya tiap bulan kalau misalkan nih dia usahanya rame, ya udah Hmm. dia berarti pendapatannya lebih tinggi bulan ini gitu loh. Oke. Sedangkan kalau gaji itu menurutku adalah sesuatu yang terpatok. Ya. Jadi kayak misalkan tiap bulan kamu dapat misalkan di Jogja lah ya. Di Jogja dapat 3 juta kan udah tinggi ya Iya. gaji ya. Hmm. Di Jogja setiap bulan 3 juta, fix 3 juta. Sedangkan kan kalau wira swasta itu kan kadang ya bisa dapat 3 juta, kadang bisa kurang, kadang bisa lebih. Tuh, jadi Hmm. lebih apa ya? Mungkin dari sini juga bisa dikatakan pendapatan tuh lebih fluktuatif ya, lebih tidak Oh, tentu. oke, paham, paham. Jadi gaji Gitu. itu, iya gaji itu Mm-mm. yang didapatkan fix karena kita bergabung ke suatu perusahaan atau ke suatu organisasi gitu kan. Betul betul. Kayak kita, oke, aku kerja di sana, aku memberikan waktuku Mm, 8 jam di sana, mm, sebagai gantinya adalah aku diberikan gaji gitu loh. betul Nah, sementara wirausaha kan, kalau wirausaha itu biasanya kan kita akan berwirausaha, kita akan berusaha di tempat-tempat yang kita sukai, yang passion kita mm, kan. betul Jadi bisa dibilang saat wirausaha kita tidak bekerja 8 jam gitu, tidak ada betul. aturan aturan masuk jam segini, pulang jam segini. Mm-mm. Tidak saat kita bergabung ke korporat atau organisasi, dan Mm-mm. itu akan dikatakan ya pendapatan gitu. Betul. Oke. Tapi gini sih, Zra, kadang juga usaha juga misalkan ada yang kongsian ya, maksudnya rame-rame buka usaha bareng. Iya. Itu ada beberapa usaha yang menetapkan sistem gaji juga. Jadi misalkan setiap bulan si A, misalkan ada 5 orang nih, A, Iya. B, C, D, E. Si A, B, C, D, E itu tiap bulan dapat berapa, despite berapa apa pendapatan yang didapat oleh tempat usahanya itu ada juga Hmm. Oh, gitu. oke. Heeh. Ya, Dan misalnya nanti menjadi karyawan karyawan dari ini ya, karyawan dari usaha itu kan. betul betul tuh. Dan nanti ada biayanya bonus. Nah, bonusnya itu pendapatannya mereka, tambah gajinya itu tadi. Tuh. Oke. Nah, ngomong-ngomong pendapatan dan gaji nih. Hmm. Dan tadi kan tujuanmu ini ingin membahagiakan orang Hmm. lewat finansial. Oke, Itu ha. itu kayak gimana? Gimana kok bisa sih, Dil? Kok bisa kita itu bahagia dalam finansial gitu? Hmm. Soalnya kalau kalau latar belakang pendidikan itu kan kita itu bahagia ketika kita cita-cita kita tercapai Hmm. gitu. Misalnya kita punya prestasi apa, kita punya self esteem yang tinggi dan lain-lain kan. Dalam perspektifku bahagia salah satunya seperti itu. Nah, Hmm. dalam perspektif latar belakang pendidikanmu, Hmm. kok ada istilah kebahagiaan secara finansial? Itu kayak gimana, Dil? Oke, jadi kalau definisi bahagia tuh sebenarnya kurang lebih sama ya, merasa terfulfill kebutuhannya, ya nggak? Ya, benar. Jadi kebutuhannya tuh merasa terpenuhi, terus ya tidak merasa kurang. Nah, di situ kalau dari segi keuangan, kayak yang tadi kamu bilang, kebanyakan teman-teman kamu itu butuh uang untuk melakukan kegiatan mereka. Kayak misalkan tadi contoh streamer atau Uh, apalah eh, yang harus beli. Kayak ini kan kamu ya, juga butuh akses Zoom juga kan iya buat bayar benar. Zoom itu. Iya. Nah, tuh. Nah, kalau misalkan tidak punya uangnya buat membeli akses Zoom ini atau misalkan untuk beli perlengkapan streaming, ya itu kan nanti jadinya kepikiran, aduh, aku perlu streaming, aku harus bikin konten, tapi kok belum punya mic, belum punya ini. Nah, itu kan kadang orang juga mikirnya, oh aku harus beli baru ini. Tapi terkadang kan yang kita pikirin tuh nggak benar gitu loh. Belum tentu harus beli mic baru. Bisa Iya. aja kan pakai mic HP dulu atau gimana, terus nanti Uh, edit dulu. Nah, di situ kalau bahagia dari sisi keuangan itu adalah gimana kita bisa merasa terfulfill itu tadi dari segi keuangan. Jadi kayak, aduh kok aku jadi bingung ya. Jadi ya kita tuh, iya loh, kadang ya ini nggak sih aku, jadi kadang suka kebolak-balik ini ya.
Gak apa-apa. Pelan-pelan aja, santai aja kita. Iya, iya. Jadi in a way, aku tuh pengen Nah, mencoba menyampaikan kalau memang belum ada, nggak usah dipaksain gitu loh. oke, Dipakailah yang ada dulu. oke. Daripada nanti ujung-ujungnya maksain beli ini, misalkan aku seorang streamer nih, aku Ya, mikirnya aku streaming harus punya kamera bagus, harus uh, punya mikrofon bagus, ya, komputer juga harus bagus, uh, apa high end lah pokoknya. ya benar. Nah, tapi di situ aku punya modalnya cuma bisa buat beli komputer sama speaker, eh Ya, apa Mikro- mikrofon, sorry. mikrofon, ya, Ya, kameranya kan nggak ada nih. ya, Tapi kan di sisi lain aku tuh HP-nya HP yang memadai, misalkan iPhone 13 atau ya. misalkan Ya misalnya gitu deh. iya, Kenapa enggak jadi contohnya ekstrim? ya Ya ini tapi nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa. Ka- kenapa contohnya ekstrim karena kadang orang-orang yang gitu yang suka kebingungan sendiri gitu loh. Oh, oke, ya. Ya, ini ya agak nyindir dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Lanjut, Ya lanjut. maaf ya kalau kesindir ya, nggak maksud. Nah, jadi jadi kayak bisa beli PC yang high end, terus bisa Hmm, beli mikrofon, tapi nggak bisa beli kamera. Oke, Nah, daripada apa namanya nanti, mohon maaf nih, daripada ambil kredit pinjaman online yang ilegal, iya. ya udah sih kenapa nggak pakai kamera iPhone-mu dulu, iPhone loh bos, iPhone Ah, 13 gitu loh, ah. itu Dan kan itu bisa. bisa pakai pakai yang connect itu loh. Oke. Tuh, Hmm. terus satu. Jadi kayak gimana ya? Kalau kalau misalkan tadi kondisinya itu tadi punya iPhone 13 bisa beli si PC sama mikrofon bagus, tapi Mm-mm. nggak bisa beli kamera. Terus buat beli kamera harus pinjol yang ilegal. Iya. Terus nanti pinjaman online tuh anu sih menurutku kayak Kayak ngeri apa? sih. Ngeri banget. Jadi Setahu kamu gini ya. gimana sih pinjaman online itu? Ini agak agak ngelantur dikit ya dari Ya, yang tadi happy itu ya. iya. Jadi pinjaman online itu memang kalau dilihat-lihat tuh kan kreditnya kadang cuma 1%. Iya, Bunganya kadang cuma 1%, kadang iya. setengah persen, kadang anu. Tapi yang kadang orang nggak tahu tuh bunga 1% itu hitungannya per hari setelah dia, Oh, iya, pinjam. setelah dia jatuh tempo pinjaman masa pinjamannya itu. Oke, oke. Jadi kadang orang bingung juga minjemnya berapa tapi suruh balikinnya berapa. Mm-mm. Karena kadang pinjol-pinjol ilegal tuh ya, kalau yang legal juga mungkin ada, tapi aku karena alhamdulillahnya nggak pernah pakai ke pinjaman online, jadi nggak pernah terjun langsung ya, nggak pernah tahu gimana Ah, ah, ah. sistem bunganya. Mm-mm. Nah, jadi ya itu memang benar bunga 1%, oke, murah banget kan 1%. Kita Iya, pinjam 1 juta cuma suruh bayar berapa? 1.000. 10 ya, 10.000. 10.000 lah ya, Iya. ya kan, 10.000. Tapi kalau 10.000 setiap hari, 1 juta kali 10.000 selama misalkan gagal bayar 10 hari, ya udah 1.100.000. Mm-mm, Itu mm-mm. kalau 1 juta. Kalau 10 juta, ya, jadi 11 juta, Iya, ya kan? oke. Nah itu. Nah kalau misalkan udah masuk siklus itu Iya, pinjem nih ya, iya. terus jadi apa? Jadi kena berbunga itu tadi, gagal Ah, bayar di benar. waktu jatuh tempo, Iya. terus kita diteror atau di Ah, apa, ya udah stres ujung-ujungnya, ya iya. nggak? Ah. Belum lagi yang kalau yang diteror bukan cuma kita, tapi misalkan kontak keluarga, temen, Mm-mm, sahabat, mm-mm. terus kita jadi kayak dicecetin, terus kita aduh aduh gimana nih, aduh aku stres, tidak, iya kan, jadi udah stres tambah malu, makin makin jadi stresnya Mm-mm, gitu loh. mm-mm. Benar-benar. Iya, belum Oke. lagi kalau si temen atau sahabat atau saudaranya ini nggak pakai ngompor-ngomporin gitu loh, kayak ini aku di WA ini loh, aku sebarin ya kalau kamu utang. Wah itu Oh, tambah itu parah kan ya. Tambah tambah parah. parah gitu loh. Mm. Nah dari situ kan udah stres, jadi nggak nah ini balik ke kebahagiaan dari sudut keuangan gitu loh, Mm, mm, nggak jadi bahagia gitu loh. Yang mm. awalnya oke, bisa bahagia, bisa beli kamera bagus buat streaming, Ah, tapi terus karena nggak nggak memenuhi target, jadi nggak bisa bayar kreditnya itu tadi, pinjaman online itu tadi, terus jadi kena berbunga, terus habis itu diteror teman-temannya, terus jadi stres, kan nggak jadi happy gitu loh. mm, mm, mm. Itu jadi
Ya, kalau aku boleh saran, ya itu tadi kembali. Kalau misalkan punya yang ada, dipakai dulu. Toh ya Ya. nanti kalau misalkan skenarionya si tadi streamer ini pinjem kamera berapa sih Zra, harganya? 10 juta lah ya. Ya, Anggap aja sewa kamera 10 juta. beli. Oh, beli. Ya Ya, mungkin sorry. mungkin 10 juta dapat sih. Mungkin Ya, 10 juta dapat. beli beli kamera 10 juta. Iya. Terus ternyata bikin konten YouTube, bikin konten apa, Heeh. ternyata pendapatannya cuma 5 juta. Iya. Nah, kenapa nggak pakai iPhone yang udah dia punya gitu loh? Buat Heeh. konten, bukan buat apa namanya? Buat Untuk kamera tadi kameranya. ya, sebagai pengganti Betul, kamera ya. betul, Paling nggak ada gitu. kos tambahan deh gitu. Iya, gitu loh. Mm. Pakai yang udah dipunya, nanti kalau misalkan dapat penghasilan misalkan ya, kalau pakai iPhone-nya dia kan gratis Iya. tuh, sama aja modalnya gratis, Ya, iya kan? ya benar. Nah, terus dia rekam, ternyata Mm. dapatnya lebih banyak dari 5 juta nih, Iya. dapatnya 6 juta. Heeh. 6 juta ditabung lah, misalkan 3 juta dari situ, ditabung Iya. setengahnya gitu kan. Heeh. Itu kan cuma butuh waktu 3 bulan Iya, buat, waktu 3 bulan dia bisa beli kamera gitu. iya, cuma butuh Benar, waktu benar. 3,5 bulan lah. Heeh. Iya, ya 3-4 bulan deh gitu. Nah, tuh, Nah, jadi gimana? gini, aku ada pertanyaan lagi. Oke, gimana, Zak? Dalam perspektif finansial, Hmm? apakah orang yang punya banyak uang, orang yang punya banyak pendapatan, dijamin bahagia? Iya apa enggak menurutmu? Hmm. Perspektif finansial nih gitu. Kalau perspektif teorinya sih iya ya, pasti ya. Oh, teorinya iya. Secara teori itu pasti iya, karena Secara teori ya. Karena aku tanya ke kamu, Zra, kamu uangnya banyak nggak sekarang? biasa aja. Happy nggak? Happy-nya juga biasa aja. Kalau misalkan kamu tiba-tiba dapat 2M jebret gitu, kamu akan lebih happy dari sekarang nggak? Misalnya aku dapat 2M tiba-tiba ya. Iya, jebret gitu. Aku dapat 2M tiba-tiba jebret, ya aku akan lebih bahagia daripada keadaanku sekarang gitu. Tapi masuk penjara karena korupsi. Ternyata pencucian uang. Aduh. Ya itu, enggak. Jadi tiba-tiba dapat 2M nih, kamu akan lebih Ya. bahagia kan? Ya. Nah, tapi itu kalau kita kayak gitu bener gitu loh. Aku pun kalau misalkan dapat tiba-tiba dapat 2M jebret, seneng banget gitu. Ya. Langsung beli mobil, langsung beli apa. Ya. Tapi di situ kadang juga bingung nih. 2M, kamu dapat 2M. Ya. Terus kamu pakailah buat beli mobil, buat Ya. beli kendaraan lah, nggak harus mobil lah. Beli motor sport kan 1M juga ada kan. Ada yang mahal itu. Nah, terus buat beli rumah. Ya. Rumah misalkan 800 juta lah, rumah kecil buat Ya. apa, single family misalkan. Mm-mm. Habislah tuh 1,8, Ya. sisa 200 juta. Ya. Nah, 200 juta ini apakah kamu yakin dari 200 juta ini cukup buat servis bulanan motor, Waduh. buat bensin, Terus buat buat listrik apa lagi rumah tuh? dan lain-lain Nah, ya. buat bayar pajak kendaraan, pajak apa, Rumah. bumi bangunan, pajak tanah. Ya, yang nggak cukup lah. Aku harus Iya. punya pendapatan lain. Nah, ya gitu. Jadi kalau secara teorinya aja dapat uang 2M gitu aja, kamu buat beli ini, buat beli itu tadi, masih bingung kan, sisa duitnya tuh nggak cukup buat mendanai itu kan, mendanai Iya, yang iya. kamu beli itu. Nah, secara teori aja orang oke lebih happy, tapi kalau dikasih pertanyaan gitu mereka nggak jadi happy. Ya nggak, kamu jadi bingung nggak tadi kalau tak kasih pertanyaan gitu? Ya iyalah, misalnya punya motor sport 1M aja, pajaknya berapa udah? Nah, itu dia. Pajaknya mungkin 10 jutaan mungkin. Bensinnya berapa? Nah, bensin sekali isi 1 juta kayaknya ya, Olinya Pertamax. nanti misalnya Waduh, itu dia. maintenance Belum kan, itu. ya banyak yang harus dipikirkan gitu loh. Nah, ya itu dia. Dan kalau secara prakteknya juga nggak juga sama, Zra. Nggak semua orang punya duit banyak itu happy, lebih happy daripada orang yang punya duit sedikit gitu. Ini berdasarkan pengalamanmu juga ya, Iya, berdasarkan circle-circlemu juga ya. pengalaman, cerita klien, cerita apa, partner yang lain, teman-teman yang Ya. lain. Itu juga ada yang bilang gitu, banyak yang kayak
contoh nih satu kepala keluarga ya misalkan ya. Iya, ada Si orang bapak, ya kan. si bapak ini dia per bulan dapat 50 juta gaji, Ini kisah nyata nih. bisa dibilang. Oh, bisa dibilang oke. Iya, Berdasarkan kisah nyata ya. iya based on true story bro. Oh ya, Habis based ini on true langsung story. dibikin film. Oke. Nanti nongol tuh di TV tuh. Iya, bapak-bapak podcast Ezra gitu. Oke. Judul Sebulan filmnya. dia dapat pendapatan dia 50 juta. Gaji, bukan pendapatan. Itu gaji aja Gaji. 50 juta. Gaji 50 juta. Oke, lanjut setelah itu. Tapi karena bapaknya ini perspektifnya adalah tidak duniawi, Ya, bapaknya percaya dengan adanya kehidupan setelah dunia, kehidupan di ya, akhirat. ya. Nah, bapaknya ini mensedekahkan Mhm. 50% dari 50 juta tersebut. Oke, 25. 25. Ya. Nah, 25 juta ini kan kalau secara gaji orang udah dapat gaji 50 juta pasti kan biaya hidupnya juga pasti nggak murah kan? Ya, ya biasanya kayak gitu sih. Iya kan? Kalau gaji 50 mungkin nanti pakaian yang dia beli akan lebih meningkat, mungkin Nah, sepatu, hal-hal kecilnya akan betul. lebih tinggi lah harganya gitu. Betul. Belum lagi untuk konsumsi rumah tangganya juga kan pasti nggak murah gitu kan? Iya. Nah, tapi ketika bapaknya ini ditanya, Pak, ini Bapak sedekah 50%, Bapak happy kayak gini, Bapak nggak apa-apa, saya happy kok Mas. Wong itu saya buat tabungan di akhirat, Oke, kenapa saya harus bingung? bapaknya bilang gitu ya. Bapaknya bilang gitu. Oke, lalu Ya udah, dari sini kan kita juga melihat gitu loh, 50 juta per bulan kali setahun 600 juta. 600 juta setahun. Iya. Tuh dipotong setengahnya 300 juta buat sedekah. Dan itu bapaknya fine-fine aja gitu loh. Oke. Dan dia happy. Ya udah, kita nggak bisa bilang, Pak, sedekahnya dikurangin deh, atau Pak nggak usah sedekah, ini mending buat ini. Nggak bisa. Oke, aku paham. Itu. Jadi dari itu ya, maksudnya benar. Yang penting happy-nya apa enggaknya gitu ya. Betul. Okay. Kalau misalkan dia sedekah 70% tapi dia happy, ya nggak apa-apa. Paling yang stres istrinya sama anak-anaknya. ada yang protes lah gitu. Iya. Ada yang protes gitu. Tapi kan kalau itu kan kita serahin ke bapaknya ya yang buat nenangin ya, bukan masa kita suruh nenangin istri sama anak-anaknya. Iya. Siapa kita? Nah itu, jadi kayak apa ya, happy itu nggak melulu duit banyak happy, ini apa, duit dikit nggak happy, enggak. Yang penting tuh tadi kebahagiaan finansial itu adalah fulfilled, cukup. Itu terpenuhi, betul. Terpenuhi, benar. Iya sih kalau soalnya misalnya kita lagi nongkrong terus ngomong, kamu kalau tiba-tiba dapat uang banyak mau apa? Pasti kan jawabannya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Betul. Cuma ya benar, setelah kita beli kan barang-barang itu ada, pertama kalau misalnya kendaraan pasti ada biaya maintenance. Kalau aset pasti ada pajak. Misalnya barang elektronik pasti ada penurunan harga. Betul. Itu hal yang nggak kita pikirkan gitu loh. Iya. Gitu. Kalau nggak gini aja Desra. Kamu sekarang detik ini juga tak transfer 10 juta. Iya. Kamu bakal beli apa pakai 10 jutanya itu? 10 juta tak beliin laptop kayaknya dulu. Laptop apa? Laptop apa ya? Laptop Asus. Gaming. Kalau 10 juta ya mungkin gaming kali, laptop gaming gitu. Nah, 10 juta laptop gaming habis nih ya, 10 juta kamu beli laptop gaming satu item aja, aku cuma beli satu item. Iya. Itu kamu belum dapat mouse. Oke, iya sih. Kamu mau ngegame pakai apa? Trackpad. Ya nggak enak lah, harus pakai mouse lah. Kamu mau ngegame pakai mouse 50 ribuan? Ya laptopnya aja mahal, masa mouse 50.000? Ini aku nggak menyalahkan mouse 50 ribuannya, tapi memangnya mouse 50 ribuan enak buat main game? Enggak sih, karena aku pernah ngerasain mouse yang lebih tinggi harganya, itu emang nyaman. Nah, itu 10 juta beli laptop. Mouse-nya beli pakai apa? Gamenya beli pakai apa?
Oh iya, beli game ya. mau bajakan. Ya, zaman sekarang ada yang bisa beli kok gitu. Iya makanya. Terus juga kalau misalkan office-nya juga butuh buat kerja, beli pakai apa? Mm-mm, mm-mm. Nah itu dia. Itu contoh real sekarang gitu loh. Kayak Iya, benar-benar. nggak tentu kebahagiaan keuangan itu. Iya. Jangan-jangan kalau misalnya kita diberikan uang bener-bener langsung banyak Hmm, nih, ya hmm. jangan-jangan kita malah nanti merasa kurang. Kita udah kebeletan, oh kayaknya Nah, kurang ini aku perlu uang lagi. Kurang nah ini, itu, aku perlu uang lagi. betul itu. Kebanyakan orang kayak gitu. Dan Oh, itu oke. kebanyakan, mohon maaf nih, kebanyakan yang kayak gitu tuh orang-orang yang banyak uangnya. Oke. Iya, Kamu melihatnya seperti itu. aku melihatnya seperti itu. Oke. Jadi aku tidak bermaksud merendahkan siapapun di sini, tapi memang orang yang biasanya terbiasa dengan kehidupan yang mewah, Mm-mm. terus suatu saat mereka tidak terpenuhi kemewahannya itu pasti akan lebih merasa bingung, merasa nggak tenang. Iya. Dan ketika nggak tenang ya udah, jalan akhirnya apa? Kartu kredit, Oke. pinjol, Heeh. BKK. Oke. Heeh. Nah ya Minta udah, apa? apa? Sumber-sumber apa ya? Pokoknya jalan pintas deh supaya cepat dapat Nah, gitu ya. betul, betul. Oke. Ya Jadi udah ini akhirnya stres lagi gitu loh. iya. Ini kan berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman empirismu dengan Mm-mm, cerita-cerita, pokoknya ya circlemu lah gitu lah. betul, betul. Itu. Dan ternyata hal seperti itu ada ya, kayak orang Ada. banyak uang, ternyata Mm-mm, dia masih kurang nih karena ada. tadi itu kepenuhannya tidak terpenuhi gitu. Iya banyak kayak gitu, Zra. Hmm, hmm. Bahkan ya mungkin loh ya, ini mungkin juga beberapa artis di luar sana juga seperti itu cara mainnya gitu loh. Oke, oke. Beberapa dalam tanda kutip influencer juga banyak seperti itu gitu loh. Hmm, mungkin ya. Iya mungkin gitu loh. Bahkan sekarang di Jakarta aja ada sewa iPhone. Sewa iPhone. Iya, Ini beneran. beneran Sewa iPhone. Jadi sewa HP iPhone, gitu, HP. HP, iya, Oke, disewakan per disewakan hari gitu. per hari. Wow. Buat buat apa coba? Ya itu buat memenuhi kebutuhan dalam tanda kutip dari mereka-mereka yang butuh dalam tanda kutip itu, gitu loh. Heeh, heeh, heeh. Sama kayak itu sewa tas mahal juga ada. Ada juga. Ada. Kenapa nggak beli aja? Kenapa Nah nggak maksudnya makanya. beli yang ya namanya juga atas kan yang penting Nah, fungsi lah kalau aku. Ya kan tas kan ya ada yang tidak terlalu mahal juga kan. Kan ada tas yang nah, biasa-biasa aja. tas yang penting kita bisa pakai gitu kan. Ya, heeh. Tapi kan yang nyewa ini kan butuhnya tas yang kelihatan mahal. Hmm, Butuh loh, mereka butuh itu. ya, ya, Buat apa nggak tahu, nggak ya. berani ngomong. Mm-mm. Takutnya nanti kontenmu kena take down. Haha. Kayak yang penting dia butuh lah gitu. Kayak butuh gitu loh. Itu. Oke, oke. Jadi iya, jadi ya sebenarnya hal kompleks juga ya kalau kita ngomongin kebahagiaan dalam perspektif finansial gini. Mm-mm. Iya betul. Jadi kayak kadang orang mikirnya, wah aku udah punya duit banyak, aku happy nih, aku bahagia dari segi keuangan nih. Tapi Heeh, nggak juga. heeh. Banyak di luar sana yang duitnya tidak sebanyak itu, tapi udah happy Mm, mm, mm. gitu. Kan kayak di psikologi kan orang itu kan pasti beda-beda kan. Iya benar, individual Mm-mm. difference. Iya, nggak ada yang sama, mutually eksklusif semua tuh. Mm, 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 mm. Nah, jadi dari pandanganmu, dari Mm-mm. eh, empirismu, dari pengalamanmu, Mm-mm. apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi bahagia dengan Mm-mm. gaji atau pendapatan yang saat ini kita dapatkan gitu. Oke. Kalau secara itu ya, personal opinionku ya, opini Ah, pribadiku ya, ya. itu satu hal yang bisa gampang, nggak gampang sih, bisa dilakukan, Mm-mm. gratis, Ya, gratis, gratis. terus Nggak perlu bayar nih, nggak perlu bayar nih. nggak perlu Gratis bayar, nih. Waduh. gratis, tapi Apa? susah banget, Susah, susah. Iya susah. bahkan bahkan aku pun sendiri masih
belum bisa kayaknya ya. Waduh, apa nih? Iya, Spill dong, spill. itu tuh Please. hal paling penting untuk bisa happy itu adalah terima. Terima, Iya. terima, terima apa? Terima kasih, terima apa? Terima Jadi apa? ya terima aja gitu loh. Maksudnya eh, apa ya? Kayak misalkan ya udah kondisi kayak kita kayak gini ya udah gitu loh. Maksudnya terima aja gitu loh. Terima apa yang sedang Terima apa yang kita jalani gitu. betul, terima apa yang Oke. sudah kita miliki gitu loh. Oh, terima apa yang sudah kita miliki. Iya, kayak misalkan nih uh, lagi lagi dapat bonus akhir tahun. Ya. Ya terima, alhamdulillah gitu loh. Heeh, Terus misalkan nih udah kerja keras, heeh. tapi terus nggak dapat bonus akhir tahun, ya udah, ya udah berarti aku memang tahun ini mungkin kurang, kontribusiku kurang. Terus Ya. aku juga mungkin eh, masih banyak, mungkin memang teman-temanku ada yang lebih baik dari aku, jadi aku nggak bisa dapat bonus. Heeh. Terima aja gitu loh. Tapi itu susah gitu loh. Ya, apalagi iya sih, apalagi misalnya kita lagi slow, kita buka Instagram, story orang, waduh, story orang jalan ke sini. Aduh, dia beli Nah, barang ini gitu. nah itu Oke. kayak gitu. Tapi ya misalkan ya skenariomu barusan Mm-mm. lagi slow, terus Iya. lihat orang jalan ke sini. Ah. Tapi ngelihatnya dari iPhone 13 kan agak agak itu ya, iPhone 13 Pro Max lah. Ya, Atau tapi ngelihatnya siapa tahu yang punya itu emang butuh untuk apa? kamera atau apa gitu. Iya, enggak, tapi kan agak ironi ya ngelihat orang jalan-jalan nih Terus yang dia iri mungkin gitu ya. Heeh. iya jalan-jalan yang mungkin budgetnya nggak nyampe, nggak seharga HP dia. Terus Terus dia dia iri. ngelihat dari Oh, ini HP yang orang. seharga itu, terus dia iri, aduh orang jalan-jalan terus. Ini Ya kalau kalau gitu, ada, silakan Anda jual HP Anda, baru Anda jalan-jalan. nah gitu loh. Ini kalau ada videonya, ekspresiku menggambarkan semuanya gitu loh. Ya nanti akan datang mungkin akan ada videonya. Atau nanti thumbnail clickbait aja, pakai emoji yang tangannya menengadah tuh loh. Iya, iya. Itu Oke, terus sih. oke. Terima ya. Jadi ya Mm-mm. mungkin kalau kalau kita punya cita-cita ingin menjadi, maksudnya ingin pendapatan kita lebih banyak, itu enggak, Mm. itu tidak apa-apa juga kan, Dil? Iya, jadi kalau misalkan pengen pendapatan lebih banyak nih, Mm-mm. sekarang tuh fenomenanya tuh orang-orang pada kayak FOMO sama investasi, entah Mm-mm. itu saham. Terus yang terakhir tapi udah nggak gitu sih. Ya, Terakhir tuh ada crypto currency atau crypto aset. Terus ya, yang paling baru tuh kan NFT. ya, Kan sebenarnya kan sumber-sumber pendapatan kalau mereka tuh kan kendaraan-kendaraan yang bisa jadi pendapatan tambahan bulanan. ya. Nah, tapi karena orang itu tidak belajar secara mendalam, Mm-mm. cuma ikut-ikutan, Mm-mm. jadinya mereka ya udah itu kayak shortcutnya mereka. Oh ya udah aku main saham biar kaya gini-gini. Tapi enggak gitu loh. Orang main saham itu ada ilmunya. Oh iya, Orang trading itu ada ilmunya. Orang main kripto itu ada ilmunya ya. ilmunya. Baca grafik atau ini, lihat Ah, prospektus. Orang main NFT itu juga nggak gampang. ada Harus ilmunya punya, juga ya. iya, harus punya modal kripto dulu. Terus Mm-mm. belum lagi kalau ini cerita dari temanku yang dia anu sih apa baru aja dapat hoki dari NFT. Mm-mm. Itu untuk bisa beli NFT di harga pre-sale itu kan harus masuk ke whitelist. Ya, Untuk bisa masuk ke whitelist itu butuh waktu sekitar 8 jam. oke. 8 jam nonstop, dan itu karena NFT itu skalanya internasional. Ah, Biasanya eh, ya udah NFT internasional di sini malam, di sana siang. Kita harus oh, begadang. ah, Itu. Jadi nggak gampang, nggak, bukan terus kayak aku pengen dapat pendapatan tambahan, aku mau investasi, enggak gitu loh. ah. Jangan. Kalau kalau bisa, kalau misalkan belum benar-benar tahu, jangan gitu loh. Oh, Udah nggak apa-apa.
taruh dulu lah di aku tidak mengendorse deposito, tapi taruh dulu lah di deposito misalkan, atau di tabungan dulu lah gitu. Atau ya kalau misalkan old school nggak mau kena apa, nggak tahu kalau bukan old school ya, kalau misalkan ya Ya kalau old misalkan school. old school gitu, terus kayak Iya. ya udah tarik tunai aja, taruh di bawah bantal Oke. gitu. Maksudnya janganlah dulu masuk ke investasi kalau memang uh, tidak ada belum tahu tentang investasinya itu, produknya itu, Belum atau ada modal ya. Mungkin modal iya saat ini bukan hanya modal kapital, uang, tapi juga modal apa? pengetahuan, Pengetahuan, benar gitu. betul. Nah itu, kecuali kalau misalkan punya teman yang bisa ditanya-tanyain 24/7 soal Soal kayak investasi gitu ya. atau soal gituan ya, atau misalkan memang sudah belajar dari A sampai Z, udah baca buku macam-macam, udah ngikutin komunitas macam-macam, itu silahkan gitu loh. Tapi kalau misalkan belum punya modal sama sekali, belum ada teman yang bisa membantu, belum ada guru dalam tanda kutip dalam hal kayak gitu, nggak usah lah, jangan dulu lah kalau bisa, kasihan uangnya. Artinya Udah, gini ya. Yang aku tangkap adalah kalau kita pengen pendapatan kita meningkat, gaji atau pendapatan kita meningkat, berusahalah di hal-hal yang kita hebatnya di mana gitu loh. Betul. Ya nggak sih? Betul. Misalnya aku hebatnya emang kerja di kantor. Ya udah aku tingkatkan skill kantorku aja yang diperlukan gitu. Gitu. Kayak misalnya gimana? Gini, kamu jago di kantor nih ya, kamu jago input Microsoft Office. Ya, misalnya gitu. Kamu jago udah Excel pro level misalnya. dewa lah. Jago Excel atau misalkan jago Word atau PowerPoint. Bisa kan buka jasa, kayak misalkan jasa bikin PPT. Iya, bisa. Jasa itu memungkinkan kok. Iya, terus jasa misalkan pengetikan Excel, misalnya. Kalkulasi misalkan, atau jasa skripsi pengetikan oke. Pengetikan skripsi pengetikan yang ini, yang legal, yang baik. Yang legal, yang baik. Tugas. Ya pengetikan apalah pokoknya gitu. Nah ya itu yang ditingkatkan gitu kan. Iya gitu loh. Jadi tapi ya benar, berusahalah di, ya misalnya wirausaha, dia jago wirausaha, misalnya jual kopi misalnya, ya tingkatkan skill penjualan kopi gitu kan. Iya. Itu. Ya mungkin orang karena melihat kayak wah nih bakal cepet dapat duit nih, mungkin kayak gitu kali ya, akan istilahnya gagap nggak sih? Bukan gagap. Gagap ya. Iya sih, bisa dibilang gagap ya bahasanya. Itu. Jadi kalau dari aku pribadi ngelihatnya kasihan. Aduh kok ya bisa kayak gitu loh. Kok ya berani banget dia. Tapi di satu sisi juga ya syukurin. Karena ya gitu loh. Aku pribadi agak dilema ngeliatnya gitu loh. Apalagi yang kalau syukurin tuh lebih kayak yang investasi bodong sih. Jadi kayak ya udah sih, kalau misalkan kayak gitu kenapa kamu percaya in the first place gitu loh. Terus tapi di satu sisi kayak ya kasihan, aduh ya udah gimana, yuk bisa apa yang bisa aku bantu buat nutupin kerugian investasimu itu. Tuh. Gitu ternyata. Ya benar sih, aku sekali lagi kembali lagi ke tadi itu, kalau ingin bahagia terima. Ya maksudnya nggak harus mungkin tidak harus dalam perspektif finansial, mungkin dalam perspektif psikologi pun itu juga termasuk gitu loh. Terima keadaan kita, tapi tetap kalau misalnya kita punya cita-cita atau punya sesuatu yang diusahakan, maka berusahalah. Setuju. Berusaha. Mungkin terimanya bukan, jangan kayak terima aku nggak punya apa-apa nih, ya udah gini aja. Mungkin itu akan yang tidak baik juga sih menurut gue gitu loh. Nah itu juga
nggak baik sih juga, nggak baik juga sih menurutku. Jadi kayak ya udahlah aku emang nggak bisa gini terus tapi nggak ngapa-ngapain, itu bukan itu bukan menerima menurutku. Wah, aku nggak ngerti Udahlah. saham nih. Ya udahlah, nggak usah belajar saham ya. Nggak ngerti saham terus ingin mempelajari saham Iya, ya, maka belajarlah gitu. yang ngerinya lagi aku nggak ngerti saham nih, ya udahlah aku main kripto aja, wah itu bahaya. Bukannya bertahap ya, mungkin pelajari saham dulu, baru meningkat Eh, meningkat gitu nggak sih? iya maksudnya nggak usah saham dulu lah, yang aman-aman dulu, misalkan eh, deposito Hmm, atau misalkan reksadana reksadana ya. atau obligasi surat utang, Ya, oke. itu kan Dipelajari. lebih aman dipelajari, itu kan Ya, in a way bisa menambah pendapatan bulanan gitu loh. ya, oke. Ya, Nah yang makanya tadi kayak itu kan hmm, untuk kembali ke menjadi bahagia gitu. betul. Mungkin mungkin bukan insilnya bukan mencari kebahagiaan, tapi mencari cara supaya kebutuhanmu terpenuhi, supaya kamu bahagia, ya nggak sih? Iya betul. Oke. Ketika kebutuhan terpenuhi, insya Allah bahagia nggak sih? Iya benar. Misalnya dari Kalau eh, dari makan aja deh, makan hmm, terpenuhi nih, hmm. itu. Kan kalau orang lapar kan, kayak teman-temanku kalau lapar itu nggak enak diajak ngobrol gitu loh. Ya itu kayaknya semua orang sih. Kayak bedmu, tapi Iya. ketika ketika makan udah terpenuhi kayak wah mereka Hmm. enak nih ajak ngobrol, kayak senyum-senyum lagi. Nah ya itu kalau orang lapar bawaannya emosi terus marah-marah nggak jelas. Ya itu ya itulah sama lah kayak dari segi keuangan gitu. Benar-benar. Jadi dalam pencarian kebahagiaan ini, mencarilah cara yang bisa memenuhi kebutuhanmu, namun cara itu juga bagus dan baik gitu. Setuju, setuju. Oke deh, mungkin gitu aja episode Hmm. kali ini ya Dil ya, Sip, supaya sip. kita nggak kepanjangan. Kasihan juga bagi pendengar, nanti kalau kita lanjut ini mau 3 jam ya kita bisa, cuma kan kasihan Wah, yang dengerin. kalau lanjut nanti jadi kuliah umum, Nah bukan itu dia, jadi podcast ini. jadi webinar nanti. Iya jadi webinar. Tinggal bintang tamunya nambah 2 lagi, fix udah Nah, webinar. 2 orang itu dari circle kita lagi kerja ya. Aduh, nantilah kalau ada waktu Iya, ya Dil ya. boleh boleh. Nanti Oke. kalau misalkan mau ngomongin apalah, kalau yang keuangan insya Allah aku bisa. Kalau non keuangan nanti mungkin ya ikut nimbrung aja, tapi nggak ikut ngomong banyak. Ya nggak apa-apa, kita santai aja. Hmm. Terima kasih Dil udah menyempatkan Sip, waktunya di sini, sama-sama. dan Makasih juga, Sra. ya terima kasih juga kepada pendengar yang udah mendengarkan hingga sejauh ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.